Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dah siap ya? Siapkan niatnya, konsentrasinya ya. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alayka wal a'malu anta muhdiha ilayhi wa aina ma tuhdihi ilayhi mimma huwa muriduhu alayka. Ma'rifatullahi ta'ala hiya ghayatul matalibi wa nihayatul amali wal ma'aribi. Fa idza wajaha Allah ta'ala in 'abdahu bi ba'di asbabiha wa fataha lahu baba ta'arrufi lahu minha wa awjada lahu sakinatan wa tuma'ninatan fiha fadzalika minan ni'amil jazilati alaih fayanbaghi alla yaqtarisa bima yafutuhu bisababi dzalika min a'malil birri wa ma yatarattabu alaiha min jazilil ajri. وَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ سَلَكَ بِهِ مَسْلَكَ الْخَاصَّةِ الْمُقَرَّبِينَ الْمُؤَدِّي إِلَى حَقَائِقِ التَّوْحِيدِ وَالْيَقِينِ مِنْ غَيْرِ اكْتِسَابٍ مِنَ الْعَبْدِ وَلَا بِعَمَلٍ. وَالْأَعْمَالُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ يَلْتَبِسَ بِهَا وهي باكتسابه وبعمله فلا تسلم من دخول الآفات عليها والمطالبة بوجود الإخلاص فيها وقد لا يحصل له ما يريد من الثواب عند مناقشة الحاسب إلى آخره. Artinya adalah seperti berikut. Ini bukan agak ya, tapi dalam banget. Maknanya adalah sebagai berikut. Matan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah membuka bagimu suatu cara perkenalan
maka jangan kau sandingkan hadirnya pengenalan itu dengan sedikitnya amalmu. Karena sesungguhnya Allah tidak membuka perkenalan itu bagimu kecuali bahwa Ia menginginkan untuk memperkenalkan diri padamu. Ketahuilah, tidak sebanding antara keinginannya memperkenalkan diri padamu dengan amal yang kamu persembahkan kepadanya. Dalam ini syarahnya adalah sebagai berikut. Tadi sudah disebut ya. Ma'rifatullahi ta'ala hiya ghayatul matalibi wa nihayatul amali wal ma'arib. Mengenal Allah itu adalah puncak dari cita-cita. Ketika Allah Ta'ala membuka jalan untuk mengenalnya disertai dengan ketenangan, sungguh itu adalah karunia yang luar biasa. Tak masalah kalau kemudian dengan itu amal kalian menjadi sedikit, ya. Nanti kita bahas. Yang demikian itu adalah jalan hamba khusus maqam al-muqarrabin yang dapat mengantar kepada hakikat tauhid dan hakikat yakin tanpa usaha yang susah payah dari hamba. Padahal kalau melalui usaha hamba dengan segala kesulitannya terkadang belum tercapai makom itu. Nah, malam ini saya bawa Syarhul Hikam Al-Athaiyah. Sebutkan di sini begini. Wal maksud annal umur al-qahriyah idza tawajjahat laka kal amrad wal a'rad wa fawtil a'rad rubbama kanat mujibatan litangisil waqti fayanqusul amalu bisababi dzalik aw bita'adduri wujudih. Terkadang ada hal-hal yang menimpa manusia dan di wilayah itu manusia nggak bisa menghindar kadang-kadang. Karena apa? Karena dipaksa oleh Allah terjadi. Misalnya sakit, ya. Atau hilangnya apa yang sudah susah payah dikumpulkan kemudian jadi miliknya dan terus hilang. Kadang-kadang yang demikian itu adalah cara Allah untuk mempersingkat waktu. Dan kemudian karena ujian yang berat tadi, sakit misalnya, seseorang amalnya jadi berkurang. Tetapi kadang-kadang justru dengan itu manusia mendapatkan makrifat, ya. Mengenal Allah, menguatkan tauhid, menguatkan keyakinan. Bisa begitu seperti apa? Wa jiryanul ma'rifati bidzalika fi salasati umur. Justru yang demikian itu paling tidak ditempuh dengan difahami karena 3 hal. Pertama, anna dunya daru hammin wa kadarin wa nakhdin wa fana'in wa zawalin wa bala'in wa fitnatin wa ibtila'in. Kadang orang baru sadar
ketika sudah diuji oleh Allah. Ya. Dia baru paham sesungguhnya dunia ini adalah tempatnya kebingungan, tempatnya masalah. Apa yang sebelumnya dianggap punya lenyap seketika, tempat bencana, tempat fitnah, ya, tempat ujian. Hatta tasira fi nadharihi kasijni, sampai akhirnya sadar betul, oh dunia ini kayak penjara. Dari situ tumbuh sadar, oh alangkah bodohnya kalau dengan begitu kita menjadi betah di dunia, menjadi cinta dunia. Baru tuh yang kemarin-kemarin menggebu-gebu dunia ini dicintai betul, ya, disayangi betul. Bahkan punya penafsiran yang salah tentang dunia. Bahkan naudzubillah, dunia menjadikan penghalang, penghijab dia untuk mengenal Allah. Orientasi hidupnya demi dunia. Kemarin-kemarin ternyata ketika ditimpa dengan ujian baru sadar. Jadi di media sosial beberapa hari ini lagi rame tentang kejadian meninggalnya seorang presiden direktur bank ternama di Portugal, ya. Dia meninggal dunia sepulang dari Italia kena COVID-19. Kaya raya, ya. Nah, yang menarik dari setelah kematiannya itu adalah tulisan anaknya di media sosial tentang betapa dia kasihan melihat bapaknya lagi sakratul maut, gitu ya. Agak lama mengap-mengap gitu, tersiksa sekali, sementara dideketin nggak bisa, ya. Meronta-ronta, tampak sekali pada saat itu dia membutuhkan napas, ya, menghirup udara tapi nggak bisa. Dan seperti kelihatan sekali orang yang sedang kehausannya membutuhkan air tetapi tidak bisa. Kata si anaknya, padahal bapakku kaya raya, hartanya di mana-mana, ternyata harta yang demikian banyak yang dia punya dari jabatannya sebagai presiden direktur sebuah bank ternama di Portugal itu ternyata tidak bisa menolong, ya, saat sakaratul maut. Apalagi kalau orang beriman, bagaimana mungkin di akhirat bisa menolong? Di dunia saja sudah seperti itu. Nah, orang kadang-kadang menjadi kenal betapa dunia itu tidak berarti ketika sudah melihat fakta. Begitu. Nah, kembali ke persoalan tadi yang sedang kita bahas. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu punya cara, ya, untuk memperkenalkan dirinya kepada hamba itu dengan cara memberikan hal yang sebenarnya si hamba awalnya nggak mau. Tapi justru karena dia belum merasakan itu, selama itu pula dia tidak kenal dengan Allah. Kan itu nggak bagus. Maka dicobalah oleh Allah dengan sesuatu yang sifatnya dipaksa. Tapi di balik itu ada hikmah, ada maksud yang sangat baik dari Allah. Nih biar orang tahu siapa Allah. Itu. Siapa dunia yang selama ini diagung-agungkan sama dia. Dan biar orang tahu siapa diri manusia itu, hakikat sebenarnya manusia itu siapa. Begitu, ya. Timbullah kemudian ma'rifat, mengenal Allah. Itu yang pertama. Jadi mengenali dunia dulu. Ternyata dunia itu ya demikian. Sekali lagi disebutkan di sini tuh daru hammin, tempatnya orang bingung. Kalau orang beriman nggak bingung menghadapi dunia,
yaitu karena faktor keimanannya. Tapi aslinya dunia memang disetting tempatnya orang bingung. Maka rugi dan celaka kalau hidup di dunia ini nggak punya iman. Orang kafir tuh, ya. Atau orang yang ngaku iman tetapi nggak mempelajari dan mendalami bab keimanan, atau ngaku muslim tetapi nggak mau belajar Islam. Akhirnya apa? Pola pikir dan sikap serta perilakunya banyak yang sama dengan orang kafir. Kadarin, butek dunia ini, apa ya, keruh gitu. Makanya di makalah kitab hikam yang ke depan tuh, la tastagrib wuku al-aqdar madum tafi hadihid dar fa innaha ma abruzat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibu na'tiha. Kata Syekh Imam Ibnu Athaillah mengatakan, jangan heran kalau kamu dengar di dunia ini ada kegonjangan, karena memang aslinya dunia itu begitu, ya. Aslinya dunia, kalau ingin hidup di satu alam yang tidak ada masalah, tidak ada problem, ya, tidak ada kebingungan, tempatnya cuma satu. Di mana? Surga. Maka jangan jual agama untuk dunia. Fa aina tadhhabun, mau lari kemana? Justru jadikanlah dunia ini buat kita tempat untuk kita sungguh-sungguh menyiapkan bekal mati, ya, iman yang bagus, amal yang banyak dan bagus, ya. Termasuk di dalamnya adalah ibadah yang berlipat ganda pahalanya, apa? Dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa saya katakan begitu? Karena amal yang satu ini, yang terakhir ini, Masya Allah, tidak akan putus kebaikannya walaupun kita sudah mati. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, ya. Kita rajin sholat, kita mati selesai, ya. Maka rugi orang rajin sholat tapi nggak mau dakwah, itu rugi. Berapa ribu dia mampu sholat, tapi coba kalau selain sholat dia juga ngajarin orang sholat, itu yang hebat. Itulah pentingnya apa? Dakwah. Jadi orang baru kenal dunia itu tidak baik, ya. Bahkan kalau Imam Al-Ghazali itu mencantumkan hadis-hadis Nabi dengan mensifati dunia, ya. Di satu hadis Nabi mengatakan ini menjijikan, ya, lebih menjijikan daripada bangkai seekor kambing yang membusuk. Itu. Ada lagi Nabi menyebutkan dalam hadis di kitab Ihya Ulumuddin itu, harganya dunia ini kalau ditimbang dengan sayap nyamuk, kata Nabi, masih berharga sayap nyamuk. Jadi lebih murah. Oleh karena itu maka karena dunia ini rendah, dunia ini murah, ya, oleh Allah diberikan juga kepada makhluk-makhluk hina dan rendah. Siapa? Orang-orang kafir. Beda dengan surga. Kalau surga khusus hanya untuk hamba-hamba pilihan. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk dari golongan mereka, ya. Jelas saya pikir, ya. Terus yang kedua, ketika datang musibah, datang cobaan, dan itu dipaksa oleh Allah, orang menjadi makrifat. Dari sisi apa? Dia makin kenal annal khalqa la yanfa'unahu wa la yadurrunahu id nafsuhu ta'juju an daf'i ma bihi id nafsuhu ta'juju an daf'i ma bihi fadlan an siwaha. Begitu. Ternyata makhluk ini lemah. Seseorang yang tadi dicontohkan, ya, yang presiden direktur sebuah bank yang kaya raya mati kena corona,
Kemudian jangankan orang lain, anak-anaknya pun tidak bisa mendekat, keluarganya pun tidak bisa mendekat. Duitnya yang begitu banyak tidak bisa menyelamatkan, sekedar untuk seolah-olah membutuhkan beberapa hirup udara yang Allah ciptakan, atau mungkin 1 atau 2 teguk air minum yang dia kelihatan sekali membutuhkan itu, tidak bisa. Makhluk tidak bisa menolong. Karena jangankan untuk menolong orang lain ya, makhluk itu bahkan untuk menolong dirinya sendiri pun lemah. Betapa lemahnya kita. Nah, sekarang juga begitu. Ya. Awal mula merebaknya wabah corona itu kan dari Wuhan ya, dari Cina. Yang kita tahu sebelum kejadian ini Presiden komunis itu mengatakan selalu dalam banyak kesempatan bilang tidak ada kekuatan dunia ini yang bisa menghalangi kekuatan Cina. Kemudian Allah buktikan hancur, ya, tumbang. Nah sayangnya kemudian ngepek kemana-mana, termasuk ke Indonesia. Kenapa? Karena mestinya yang dicontohkan oleh Nabi ketika kejadian seperti itu, sumber wabah ada di sana, harusnya tutup akses, jangan ada interaksi dengan bangsa kita. Itu yang disayangkan ya. Yang disayangkan adalah begitu. Bahkan sekarang orang dilarang apa? Dilarang mudik. Sementara orang Cina bebas masuk. Kan aneh itu ya. Orang diperintah untuk lockdown, ada di rumah masing-masing, tetapi negara tidak memberikan apapun, sehingga masyarakat jadi dilema. Keluar khawatir ada corona, enggak keluar pasti lapar. Masya Allah. Dan anehnya lagi, inilah sistem kapitalis. Ya, sistem kapitalis itu adalah sistem di mana selalu mendewakan materi. Nggak bedanya dengan komunis. Nyawa itu seolah tidak berarti. Saya bisa buktikan ya, kasat mata banget, kelihatan banget ya. Saya merasakan. Jadi ada kelompok ya di negeri ini yang punya syahwat tinggi sekali, sampai dia mengatakan ya, tak masalah dalam situasi virus corona seperti ini, proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan tetap berjalan. Padahal kan kalau lebih manusiawi, proyek itu di stop, dana yang ada digunakan untuk membantu rakyat. Tapi memang itulah faktanya, sistem kapitalis yang dianut oleh Indonesia ya. Makanya di kesempatan ini kita mesti tahu, harusnya orang lebih makrifat gitu. Kalau dengan sistem kapitalis seperti ini, sistem yang tidak bisa memanusiakan manusia, sistem yang tidak bisa menghargai nyawa, lantas mau nyari apa lagi? Kan kalau tidak kapitalis, komunis. Kalau tidak komunis ya Islam. Gitu. Ini harusnya tambah ma'rifat. Jadi kembali lagi, orang kadang-kadang menjadi sadar gitu ya, bahwa diri ini tidak punya kekuatan apa-apa, tidak bisa apa-apa tanpa dengan kekuatan Allah, tanpa dengan ditolong oleh Allah. Itu harus dikasih dulu dihantam dulu sama Allah. Seperti itu. Baru mengenal diri ini lemah. Kalau diri ini lemah berarti ada yang kuat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Nah yang ketiga baru nih, ma'rifatuhu bi rabbihi annahu qadirun alaih wa qahirun lahu wa li jami'il mawjudat. Baru enggak dia tahu, oh yang kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang kuasa di atas segala-galanya. Dialah Allah. Mausufun bijami'il kamalat. Allah lah yang tidak ada sifat cacat padanya, semuanya sempurna. Subhanallah, ya. Bisa mengenal Allah seperti itu, id qad arafa nafsahu bijami'in naqsanat. Karena dia tahu kita justru gudang kelemahan. Ya. Kita ini super hina, berarti Allah super suci. Kita ini super lemah, makhluk ini tanpa kecuali siapapun lemah, maka Allah lah super kuat, super perkasa. Kita ini miskin, sadar itu, ya, miskin, maka yang super kaya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Oleh karenanya maka kalau ada sesuatu yang menimpa dan sifatnya itu kadang awalnya kontras dengan apa yang diinginkan oleh kita, jangan suudzon, tapi berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang yang demikian itu adalah cara Allah untuk memperkenalkan diri. Ya, ini dalam kitab Syarhul Hikam Al-Athaiyah. Baik, mohon izin berikan saya kesempatan untuk mengurai lebih jauh, ya. Jadi seperti ini juga nih. Dalam kehidupan ini, ya, kita melihat fakta, ada hamba yang berjuang untuk bisa mengenal Allah, dan itu bagus, ya, itu bagus. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Justru di sini Allah yang memperkenalkan diri kepada hamba itu. Ada orang yang berjuang, ya, untuk bisa ma'rifatullah, mempelajari tauhid, mengenal sifat-sifatnya Allah, menghayati, mengenal nama-namanya Allah, dihayati satu persatu. Kemudian dia saksikan fakta kejadian kehidupan ini. Dengan begitu nanti dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dari mempelajari sifatnya, dari mempelajari nama-namanya, dari menyaksikan kejadian alam ini hari demi hari, ya, minggu demi minggu, makrifat kepada Allah. Duduk bareng, banyak duduk dengan orang-orang yang membicarakan kebesaran Allah, maka lama-lama Allah. Ada yang seperti itu. Tapi yang dibahas di sini justru unik. Di sini mah Allah yang memperkenalkan diri kepada dia dengan cara tadi. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian kalau orang sudah bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka, ya, amal yang meskipun kelihatannya sedikit itu bisa mengalahkan amal dari seseorang yang kelihatannya banyak tetapi dia tidak makrifat kepada Allah, atau nilai makrifatnya kepada Allah rendah. Baik, berikutnya saya menyimpulkan beberapa catatan dari kitab ini. Mengenal Allah itu bagi kita hamba Allah hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib, ya. Sayangnya bersamaan dengan itu, manusia kebanyakan lebih mengenal dirinya dan mengenal dunia. Sampai gara-gara lebih kenal dengan dirinya, lebih mengenal dengan dunia, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dia dan menciptakan alam ini terhijab. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, Nabi SAW berdoa. Kalimat doanya seperti ini. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah. Wahai Allah, Zat yang maha hidup, yang maha kekal, dengan rahmat Engkau ya Allah, kami mohon tolong, perbaikilah aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah ya Allah seluruh perilaku aku. Itu Nabi minta doa begitu.
wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau serahkan diri hamba ini kepada nafsuku walaupun hanya sekejap mata. Nabi tidak mau ya dirinya diserahkan ke dunia. Artinya apa? Walaupun sekejap mata melupakan Allah, mengikuti kecenderungan nafsu. Mau nggak? Nabi nggak mau seperti itu. Nah, itu yang tadi saya katakan, banyak orang lebih mengenal dirinya, melupakan Allah. Naudzubillah. Banyak orang lebih mengenal dunia, tapi tidak kenal Allah. Maka di dalam kalimat hikmah Syekh Ibnu Athaillah nomor 14, beliau mengatakan, kalau ada orang menjadi tidak kenal dengan dunia, menjadi tidak kenal kepada Allah gara-gara dunia, renungkan kalimat ini. Kata beliau, al-kaunu kulluhu dulmah wa innama anarahu duhurul haqqi fihi. Dunia ini sesungguhnya gelap. Artinya gelap apa? Bisa membutakan mata lahir dan mata batin manusia sehingga tidak mengenal Allah. Yang bisa menjadikan dunia ini terang adalah pandangan yang disertai dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Maka faman ra'al kaun walam yashhadhu fi au indahu au qablahu au ba'dahu, maka barang siapa yang menyaksikan dunia ini yang gemerlap seperti ini, tetapi kemudian dia tidak merasakan kehadiran Allah, tidak bisa merasakan zikir kepada Allah bersamaan dengan itu atau sebelumnya atau sesudahnya, faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisihabil asar. Sungguh ia telah disilaukan oleh cahaya makhluk dan tertutup baginya sinar makrifat yang jauh lebih terang, diibaratkan dengan sinar matahari. Kenapa sinar matahari menjadi tidak kelihatan? Oleh karena tertutup dengan tebalnya benda-benda makhluk. Artinya begitu. Jadi orang ada yang sampai nggak mengenal Allah gara-gara dunia. Belum punya anak, kasih anak, lupa kepada Allah. Belum punya duit, kasih duit, lupa kepada Allah. Belum punya rumah, dikasih rumah oleh Allah, lupa kepada Allah karena cintanya ke rumah. Belum punya kendaraan, dikasih kendaraan, makin lupa kepada Allah karena jatuhnya kepada kendaraan. Sudah terhalang dengan beberapa benda. Itu Syekh Imam Ibnu Athaillah mengatakan di kalimat berikutnya, di kalimat hikmah berikutnya, kata beliau, kaifa yutasawwaru atau kaifa yatasawwaru ayyahjibahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'. Bagaimana bisa terbayangkan orang menjadi tidak kenal dengan Allah dengan alasan karena makhluk, padahal Allah lah yang menciptakan makhluk. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Harusnya lebih mengenal yang menciptakan daripada yang diciptakan. Kaifa yutasawwaru ayyahjibahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bihi kullu syai'in. Bagaimana mungkin terbayangkan Allah terhijab oleh sesuatu, padahal sesuatu itu ada oleh Allah, diadakan. Gitu. Ini bukan menyamakan ya. Contohnya seperti ini. Ada seorang anak, ya. Ada seorang anak laki-laki, kemudian punya istri, atau anak perempuan, dia punya suami. Kemudian gara-gara punya istri atau punya suami, dia melupakan orang tuanya. Kan aneh. Padahal darah daging dia bisa hidup segede itu. Wasilahnya adalah darah, daging, air mata dan keringatnya orang tua. Kan aneh kalau kemudian gara-gara punya jodoh menomor duakan, menomor tigakan, apalagi sampai menterlantarkan orang tua. Ini bukan menyamakan makhluk dengan Allah, tidak. Cuma sekedar gambaran aja. Aneh.
Ada orang sampai nggak tahu kepada Allah gara-gara dunia. Padahal dunia ini ada diciptakan oleh Allah. Mestinya dia lebih mengenal yang menciptakan daripada yang diciptakan itu. Makanya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah melihat makhluk apapun ciptaan Allah ini selalu teringat dengan penciptanya. Melihat matahari, ingat kepada yang menciptakannya. Melihat indahnya bulan, ingat kepada yang menciptakannya. Jangankan makhluk-makhluk yang gede, ngelihat gunung, ngelihat laut, dia ingat kepada yang menciptakannya. Ngelihat jatuhnya daun dari pohon, jatuh, dia ingat kepada Allah. Dahsyat. Saat dia berdiam diri, kemudian ada angin sepoi-sepoi, dia ingat ini yang menciptakannya Allah. Orang yang makrifat kepada Allah tidak bisa terhijab dengan Allah. Tetapi orang yang tidak makrifat kepada Allah, justru dia hadir di tengah-tengah ciptaan Allah. Ciptaan Allah itulah yang kemudian menjadi penghalang dia untuk tidak kenal dengan Allah. Jelas? Ya. Dalam ini. Terus kata Imam Ibnu Athaillah mengatakan, "Kaifa yatasawwaru an yahjibahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'." Wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Bagaimana mungkin makhluk ini menjadikan sebab terhijabnya kepada Allah, padahal makhluk mana yang tidak diciptakan oleh Allah? Semua karena Allah. Jadi pengertian dhahara fi kulli syai' itu jangan melihat daun itu Allah, bukan ya. Nanti bisa wihdatil wujud nanti ya. Tapi artinya melihat daun ingat kepada yang menciptakannya. Kita buka puasa tadi tuh, ya. Ada pisang, ada kolang-kaling, ada apa? Coba. Pisang, warnanya siapa yang ngasih? Rasanya siapa yang ngasih? Kok sama-sama pisang, beda jenis, beda rasanya. Duren, ada masaknya. Kok bisa kompak? Duren di Jawa, di luar Pulau Jawa, bersamaan bulannya. Padahal mereka nggak pegang handphone. Rasa duren satu dengan duren yang lainnya berbeda. Subhanallah. Itu kalau orang yang ma'rifat kepada Allah bukan cuma merasakan nikmatnya duren, tapi merasakan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Kata Syekh Ibnu Athaillah, "Kaifa yatasawwaru?" Bagaimana terbayangkan seperti itu? Dahsyat, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan lagi, "Kaifa yatasawwaru ayyahjibahu syai'un wa huwa ad-dhahir qabla wujud kulli syai'." Bagaimana mungkin makhluk menghalangi seseorang untuk makrifat kepada Allah, mengenal Allah, padahal makhluk ini awal semuanya nggak ada, yang ada cuma Allah. Jadi makhluk ini awalnya nggak ada, ya. Kemudian diciptakan oleh Allah, makanya disebut hadis. Sedangkan Allah itu maha qadim, ya, tidak ada permulaannya. Aneh kan, barang baru bisa menghalangi zat yang menciptakan perkara baru itu. Terus dihayati banget. Kaifa yatasawwaru ayyahjibu syai'un wa huwa al-wahid alladhi laysa ma'ahu syai'. Gitu. Bagaimana mungkin makhluk menghijab seseorang dari makrifat kepada Allah, padahal sejatinya, hakikatnya makhluk ini enggak ada. Gitu ya. Yang ada adalah hakikatnya yang menciptakan makhluk ini. Jadi keberadaan ini tuh palsu semua. Ini palsu nih. Ya, ya. Fana, hancur, binasa. Allah. Kalau tidak ada Allah, ini nggak ada ini. Gitu. Langit, bumi dan seisinya kelihatan ada, tapi hakikatnya nggak ada. Diciptakan oleh Allah menjadi ada. Dan pada saatnya nanti akan dibinasakan oleh Allah. Itu yang disebut apa? Pada hakikatnya nggak ada ini. Bahkan terakhir lebih telaknya lagi
ay kaifa yatasawwaru ay yahjibahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'. Bagaimana mungkin kita terhijab kepada Allah karena alasan terhalang makhluk, padahal kalau tidak ada Allah, tidak ada makhluk ini. Adanya makhluk itu karena diciptakan oleh Allah, Zat yang Maha Pencipta. Bersyukur ya kita sebagai muslim, alhamdulillah punya Tuhan beneran. Ya. Yang namanya Tuhan itu harus Maha Pencipta. Di luar orang Islam itu kan kasihan. Ya. Kasihan. Orangnya kaya-kaya, orangnya pinter-pinter gitu ya. Gagah-gagah, tapi giliran milih Tuhan salah. Dia sembah makhluk. Na'udzubillah min. Maka bersyukurlah kita sebagai muslim. Nah, mampir dikit nih, biar sekalian jelas. Kita itu sudah sempurna dalam segala hal sebagai muslim. Tuhannya Allah, Tuhan beneran. Yang lain itu Tuhan-Tuhanan. Ya. La ilaha illa huwa. La ilaha illa anta ya Allah. Kata Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Yang lain bohong. Khayali, muhtaraf, ciptaan, hayalan, akal. Kalau Allah Tuhan sebenarnya. Satu. Yang kedua, kita punya agama namanya Islam. Dahsyat luar biasa. Yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamu din. Agama yang tidak ada keraguan, agama yang tidak ada kesalahan, agama yang tidak ada kekurangan, agama yang tidak ada cacat, agama yang sempurna, syamilun kamilun mutakamilun, lengkap, tibyanan likulli syai'. Dahsyat, alhamdulillah. Harus bersyukur memiliki agama Islam ini, ya. Yang lain boleh hancur, yang lain boleh hilang. Satu yang enggak boleh hancur dan hilang. Apa itu? Agama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dua. Coba perhatikan. Yang ketiga, kita punya kitab suci. Punya apa? Kitab suci. Ila yaumil qiyamah, kitab ini bertahan sebagai pedoman hidup kita. Tidak ada kitab suci lagi sesudah Al-Quran. Dahsyat, lengkap sekali, mengatur segala hal, mengatur bagaimana manusia hubungan dengan Allah penciptanya. Tadi itu jangan sampai dilupakan. Mengatur bagaimana manusia bisa hubungan dengan dirinya, mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan sesama manusia, bahkan dengan alam lain ciptaan Allah. Diatur semua oleh Al-Quran. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Diatur semua oleh Allah. Urusan potong kuku, bersuci, susuci ya, wudu segala macam, sampai berpakaian, sampai makan, minum, sampai kemudian berumah tangga, sampai kemudian bernegara, diatur semua oleh Quran. Dahsyat luar biasa. Berapa? 3 ya? 4. Kita punya nabi, kita punya rasul, Abdulul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna wa Habibuna wa Qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, makhluk termulia yang dimuliakan oleh Allah, makhluk yang derajatnya tertinggi, ditinggikan oleh Allah. Sampai ketika jelang Mi'raj, itu dengan kuasanya Allah di Masjidil Aqsa, Rasulullah dikumpulkan dengan seluruh para nabi dan rasul dan diperintahkan untuk sholat berjamaah. Ya, siapa yang ditunjuk jadi imamnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, masya Allah. Tuhannya hebat, agamanya hebat, kitab sucinya hebat, rasulnya hebat. Terus muslim jumlahnya banyak, hebat. Ini 5-5-nya sudah hebat. Tapi kenapa sekarang umat Islam terpuruk? Itu pertanyaan.
Kenapa yang hebat? Pas di terakhir umat Islam yang dibunuh, umat Islam yang dimiskinkan, umat Islam yang dijajah, umat Islam yang diperlakukan tidak adil, umat Islam yang difitnah, umat Islam yang dikriminalisasi. Ada orang menghina presiden langsung penjara, ada orang menghina Nabi Muhammad bebas, ada orang menghina pejabat di penjara, ada orang menghina Al-Quran bebas hidup. Jadi hebat, real kenyataannya kita terpuruk. Ada pertanyaan ini, kenapa ini terjadi? Jawabannya adalah karena ada satu yang hilang. Jadi mestinya ini harus diikutin. Tuhannya hebat, Allah. Agamanya hebat, Islam. Kitab sucinya hebat, Al-Quran. Nabinya hebat, baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian umatnya hebat, umat Islam yang pinter-pinter, yang soleh-soleh, jumlahnya banyak. Mestinya satu. Apa? Ada satu institusi yang melaksanakan seluruh ajaran Al-Quran, real, nyata di tengah-tengah kehidupan. Institusi itu berupa negara, ya. Dan negara itu di dalam kitab tafsir, di dalam kitab hadis, di kitab-kitab fuqaha itu disebutkan namanya khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah. Karena tidak ada khilafah, maka Al-Quran yang isinya berupa hukum itu tercecer, tidak bisa tegak. Kenapa? Ada hukum mestinya ada institusi pelaksana daripada hukum itu. Saya kasih contoh yang gampang ya, ya. Di jalan raya, ada peraturan wajib pakai apa? Helm kan? Demi kebersihan mata, muka, kesehatan, dan demi jaga keselamatan juga. Coba kalau peraturan itu dibuat, diberlakukan, tapi setelah itu di-loss ya, dilepas saja, nggak dikawal, nggak ada razia, nggak ada sanksi untuk yang melanggar tidak pakai helm, kira-kira jalan apa enggak? Nggak jalan. Padahal itu helm aturan buatan manusia, tidak dibiarkan begitu saja, dikawal oleh institusi, ya. Oleh instansi kepolisian dalam hal ini jalan. Coba perhatikan, siapa yang mewajibkan perempuan untuk menutupi aurat rambut itu? Allah kan? Jelas sekali itu hukumnya, wajib, sama dengan wajibnya sholat, sama dengan wajibnya puasa, sama dengan wajibnya ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Tidak boleh mengatakan sholat wajib, tutup aurat tidak wajib. Nggak boleh dipisahkan begitu. Pertanyaannya, sudah tahu bahwa Allah sudah mewajibkan perempuan itu harus tutup kepala, rambutnya tidak boleh kelihatan. Tahu itu hukum Allah, ditinggalkan itu dosa. Tapi masalahnya kemudian, kenapa ini tidak berlaku? Karena tidak ada institusi, ya, tidak dikawal oleh negara. Itulah yang dimaksud dengan kata Imam Al-Ghazali, disebutkan begini, ad-dinu asasun. Islam itu adalah pondasi. Fama laisa lahu asasun fakharabun. Apa saja yang tidak tegak di atas agama Islam dalam hal ini, fakharabun, dia hancur. Negara kita ini udah keropos nih. Ya, Masya Allah, hutangnya gede, aset-aset sudah terjual, Masya Allah, udah tergadai kita ini, ya, hancur kan, ekonomi hancur, politik hancur, hukum hancur, budaya kita hancur, identitas sebagai bangsa yang dulu disebutkan ketimur-timuran, udah hilang, korupsi iya, ya, narkoba iya, Masya Allah, kriminal iya, udah rapuh sekali.
Kenapa? Tadi kata Imam Al-Ghazali, karena tidak tegak di atas fondasi agama. Tapi kata beliau, wasultanu harisun, kekuasaan itu adalah penjaga. Fama laisa lahu harisun fadha'iun, apa yang tidak dijaga oleh negara hilang. Coba sekarang Al-Quran kita baca, hanya ada bacaan dari surat ke surat, dari juz ke juz, dari ayat ke ayat. Pertanyaannya, hukumnya kemana? Nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada negara. Oleh karena itu maka hukum menegakkan Islam ini adalah wajib, dan menegakkan hukum Islam ini tidak bisa kecuali harus ada institusi yang namanya khilafah. Maka masuk ke dalam usul fikih, al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Masuk kepada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jelas Fikri? Ya. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu. Kita makrifat kepada Allah, belajar makrifat kepada Allah dalam arti yang luas ya. Bukan hanya berzikir di dalam hati, tetapi orang yang makrifat kepada Allah itu adalah anggota tubuhnya, anggota badannya senantiasa terikat dengan aturan-aturan Allah. Orang yang makrifat kepada Allah tidak mungkin akan membiarkan kesucian daripada ajaran Allah, daripada syariat Allah tercecer, apalagi sampai terhinakan seperti saat sekarang ini. Para jemaah, para mustami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ya sudah sampaikan juga bahwa orang kalau sudah di posisi makrifat kepada Allah, meskipun karena satu dan lain hal ya, amalnya sedikit gitu, itu di sisi Allah besar, nilainya besar. Di kalimat hikmah kitab hikam berikutnya itu ada kalimat begini, ma qalla amalun baraza min qalbin zahid. Tidak ada nilai amal kecil kalau amal itu dilakukan oleh seorang yang hatinya juhud dari dunia. Wala kasura amalun idza baraja min qalbin ragib. Kata beliau, tidak ada nilai amal yang besar di sisi Allah manakala amal itu keluar dari seseorang yang hatinya rakus cinta dunia. Jadi sama-sama sholat 2 rakaat nih, yang satu makrifat kepada Allah, yang ini lalai kepada Allah, beda. Yang ini bisa sudah tembus ke aras, yang ini tetap kelepok-kelepok di bumi. Beda nilainya. Sama-sama puasa ya tadi. Ini hari keberapa Fikri? Ke-6 ya. Sama-sama puasa, mulai dari imsak kemudian buka dari pas maghrib. Sama puasanya begitu, tapi nilai di sisi Allah berbeda. Antara orang yang satu makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah, yang ini lalai kepada Allah, hanya kenalnya duit aja, beda. Boleh jadi bahkan ini nggak ada nilai sama sekali. Itu yang kemudian ada dalam peringatan sebuah hadis ya, apa namanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamih ilal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tetapi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata nggak ada pahalanya kecuali nahan lapar dan haus. Kenapa? Dia puasa, nahan perut, nahan kelamin, tetapi hatinya rakus terhadap dunia. Saking rakusnya nggak peduli halal haram. Saking rakusnya nggak peduli walau dia harus bahagia di atas penderitaan orang lain. Saking rakusnya dia sampai nggak peduli uang itu milik siapa. Ya. Dia kuasai harta siapa dan seterusnya. Jadi tadi juga sama
Ya, tidak ada amal ya, tidak ada amal kecil idza baraza min qalbin zahid. Apabila amal itu keluar dari hati seorang yang zuhud. Wala kasra amalun idza baraja min qalbin raghib. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang senantiasa berusaha ya, berdoa dan berusaha untuk terus mendalami ilmu-ilmu agama Islam ya, termasuk salah satunya adalah bidang ini, ilmu, kalau orang bilang, ada yang bilang ilmu tasawuf, yang ini ya. Ilmu yang konsen, yang fokus terhadap persoalan tasfiyatul qalbi an radaidil akhlak. Jadi membersihkan hati dari akhlak-akhlak tercela. Salah satunya tadi lalai, jahil, bodoh, tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Allah, Rabb alam semesta ya. Selain ilmu-ilmu yang lain dipelajari ya. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya makrifat kepada Allah dalam pengertian yang luas tadi ya. Tidak hanya mengenali Allah sebagai Tuhan Maha Pencipta, tetapi juga mengenal hukumnya Allah sebagai satu-satunya sistem, satu-satunya aturan, satu-satunya hukum yang akan mensejahterakan manusia di dunia. Dan bagi yang beriman, bukan hanya mensejahterakan di dunia, tapi membawa selamat ila yaumil qiyamah. Sebaliknya, kalau bukan hukum Allah yang dipakai, kalau bukan syariat Allah yang dipakai, Masya Allah, orang Islam ataupun orang kafir di dunia terkena dampak apa? Ma'isyatan donka, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Hidup yang sulit, tidak berkesudahan. Sudah begitu, Masya Allah, yang berpaling dari syariat Allah itu nanti di akhirat celaka ya. Ada pertanyaan? Oh ada ya. Sambil narik napas dulu sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Sekali lagi saya menghaturkan salam, hormat, cinta saya karena Allah kepada para mustami ya, yang dekat, yang jauh ya. Mohon maaf Al-Fakir tidak menyebutkan satu persatu, untuk semuanya, Masya Allah ya. Al-Fakir berdoa kepada Allah atas kesediaannya meluangkan waktu ya, menyimak satu dua kalimat dalam rangka saya belajar untuk membaca kitab-kitab ulama ya, belajar menyampaikan ya, ajaran Islam kepada umat. Semoga jadi manfaat. Sekali lagi kepada para mustami yang ikut menyimak acara ini ya, bil khusus kepada para alim, para ulama, para kiai, para senior, mohon maafnya ya kalau terkesan lancang. Anggap ini saya lagi belajar ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik, ada pertanyaan? Tadi apa? Subang. Ya, apa? Ada yang mengatakan pemimpin pemenang pemilu atau pemimpin pemenang pemilu adalah pilihan Allah. Begitu ya. Sebentar, yang nanya siapa? Pak Tuswara dari Subang. Ada yang bilang katanya pemenang pemilu itu adalah pilihan Allah. Oh gitu. Yang benar adalah begini. Pertama, kalau di ayat ya, dan bahkan sudah ditetapkan di dalam
syariat Islam, orang menjadi pemimpin ya satu negara melalui proses intikhab namanya, pemilihan, itu jelas sekali. Yang milihnya siapa, yang dipilihnya siapa, itu di dalam Islam tuh. Ini hukum ini dari Allah langsung direstui, diridhoi dan ditetapkan oleh Allah. Yang milih siapa? Ahlul hilli wal aqdi, khusus ulama. Orang bodoh nggak boleh milih. Orang zalim, orang jahat, orang kafir, bandar togel, bandar narkoba, itu ya, tukang korupsi nggak boleh milih. Itu hanya ahlul hilli wal aqdi. Terus yang dipilih siapa? Itu di dalam Islam sudah disebutkan. Ya, jadi muslim, baligh, laki-laki, berakal, merdeka, kemudian mampu nih harus orang yang pintar, yang soleh, yang kuat gitu. Ada 7. Nah itu yang ditetapkan oleh Allah. Dan itu hanya ada di dalam. Kemudian sebelum loncat, ini ada yang milih, ini ada yang dipilih. Terus kemudian berikutnya, kenapa ada yang milih, kemudian ada yang dipilih? Untuk apa dia dipilih? Jawabannya adalah kalau di Islam itu simpel, untuk ngurus rakyat. Ya, rakyatnya yang beragama apa? Baik muslim ataupun non muslim. Dengan apa? Dengan hukum. Dengan apa? Dengan aturan. Hukum dan aturannya adalah syariat Islam. Nah, clear ya? Jadi yang milihnya adalah ulama, yang dipilihnya adalah tadi orang yang memenuhi kriteria 7, kemudian tugasnya dipilih adalah untuk ngurus rakyat berdasarkan hukum Allah. Clear, selesai. Nah, kalau di demokrasi yang milih siapa? Semua, bahkan pemilu kemarin orang gila pun milih. Ya. Orang gila pun milih. Sedih saya, jadi punya orang mengaku punya pemimpin tapi hasil pilihan orang gila. Orang kafir milih, bandar togel, germo milih semua. Makanya kacau. Terus yang dipilih siapa? Siapa aja, ya. Tidak harus yang memenuhi syarat 7. Laki-laki bisa, perempuan bisa. Muslim bisa, kafir bisa, pintar bisa, bodoh juga bisa. Ya, demokrasi namanya juga. Orang jujur bisa, tukang ngibul juga bisa. Nah, kalau kemudian yang terpilih adalah sosok yang tadi kan awalnya pertanyaan dari Kang Tuswara ini, pemenang pemilu adalah pilihan Allah. Saya katakan bukan pilihan Allah. Itu adalah pilihan para bandit, para pemodal. Tetapi kejadiannya adalah disertai dengan iradah Allah. Jadi disertai dengan iradah Allah artinya apa? Oleh Allah tidak di-cut gitu. Karena kalau Allah nggak mau, nggak jadi. Tetapi kalau Allah merestui, meridhoi, menyukai, menyenangi, itu tidak. Karena yang diridhoi oleh Allah yang tadi. Kalau yang ini cuma nggak di-cut saja, gitu ya. Itu yang masuk kategori khairihi wa syarihi minallah. Jadi memang kejadiannya itu adalah bersamaan dengan oleh Allah tidak di-cut. Kalau oleh Allah di-cut nggak jadi. Tapi jangan dibilang orang penjahat, orang bodoh jadi pemimpin gitu ya. Tukang korupsi jadi pemimpin, tukang bohong, tukang khianat jadi pemimpin, itu disebut pilihan Allah. Tidak. Jelas ya? Gitu. Apalagi pemimpin yang dipilih kemudian untuk melaksanakan undang-undang sekuler. Apa itu sekuler? Fasluddin anil hayat. Dia cukup mengakui sebagai muslim tapi anti dengan syariat Islam. Wow, Allah murka.
Karena orang yang menolak syariat Islam itu kan kalau kita lihat di tauhid ya, jangankan menolak seluruh syariat Quran, satu ayat saja pun berani orang mengatakan puasa tidak wajib, sudah murtad dia. Berani ada orang mengatakan saya tolak kewajiban sholat, saya tolak kewajiban puasa, dua aja atau satu saja, saya tolak kewajiban puasa, saya tidak akuin itu kewajiban puasa, kafir, udah murtad. Nah, sekuler itu menolak bukan cuma satu dua hukum Allah ini, dan cuma dianggap saya muslim tapi maaf saya nggak mau pakai Islam. Nah, itu udah jadi. Nah, dalam sistem demokrasi sekarang ini kan begitu, yang milihnya orang jahat, yang bisa mencalonkan dipilih juga siapa aja, yang penting punya dana kuat ya, kemudian hukumnya hukum sekuler. Enggak, jangan dibilang itu pilihan Allah. Itu pilihan para bandit, orang-orang jahat. Baik, satu. Ada lagi? Cukup? Iya, baik. Para jamaah dan para mustami sekalian yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa dihaturkan malam ini. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.